Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang saya hormati Al Ustadz Mahlail Syakur selaku Ustadz Kitab Tasriful Yasir fi Ilmi Tafsir kelas alis. Perkenalkan, nama saya Sohibul Anwar dari kelas Salis Putra. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester kelas Salis, yaitu membaca salah satu bait di dalam kitab Tasriful Yasir fi Ilmi Tafsir karya Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah. Ila taratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi aswaji wa dzurriyyatihi wa liqadirikum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulmihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku asbabun nuzuli, nerangake masalah asbabun nuzul. Wasannafal a'immatul asfara fihi fayammimna wa hastifsara. Wasannafa lan wis ngarang sapa al a'immatu pira-pira imam al asfara ing mengkono-mengkono kitab asbabun nuzul. Fihi ing dalam iki fayamim mengko nyebarono sapa sira nahwaha ing sebadane asbabun nuzul istifsara hale rong penjelasan. Ma fihi yurwa an sahabi rufi wa in bi ghairi sannatin famun kopi. Ma utawi riwayat fihi ing dalam asbabun nuzul yurwa den riwayatake apa ma an sahabi saking para sahabat rufi mengko diarani riwayat marfu. Wa in bi ghairi sanadin lan lamun ora ono kelawan tanpa sanad famungkoti mengko diarani riwayat mungkoti. Au tabi'in fa mursalun wa sahati asya kama li ifkihi min kisoti. Au tabi'i utawa saking generasi tabi'in fa mursalun mengko diarani riwayat mursal wa sahati lan sahih. Apa asya mengkono riwayat kamal ifkihim koyo riwayat ifkihim min kisoti saking onone kisah. Wasa'i wal hijabi min ayati khalfal maqamil amri bisolati. Wasa'i lan ayat tentang sa'i wal hijabi lan tentang hijab min ayati saking mengkono ayat-ayat. Khalfal maqami utawi khalfal maqam bisolati kelawan kewajiban sholat. Kajian ke-10 dari pembahasan nuzulul Al-Quran adalah tentang asbabun nuzul. Dalam pembahasan tentang ilmu ini terdapat banyak karya. Yang paling terkenal yaitu karya daripada Syekh Al-Wahidi, karya Imam Asyuyuti, dan karya Syekh Al-Islam Abu Al-Fadil bin Hajar, yang terdapat karya yang sangat indah
Tetapi sayangnya karya tersebut terkubur hingga tidak tersebar hingga sekarang. Riwayat tentang asbabun nuzul yang disandarkan pada sanad yang bersumber dari seorang sahabat, maka hukumnya adalah marfu, yakni pemberlakuan hukumnya sebagaimana hadis marfu, bukan seperti hadis mauquf. Apabila dari riwayat tentang asbabun nuzul tidak memiliki sanad, maka hukumnya adalah terputus atau munqati yang tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Atau jika riwayat tentang asbabun nuzul mempunyai sanad yang hanya bersumber dari seorang tabi'in, maka hukumnya adalah mursal. Jadi jika ada riwayat tentang asbabun nuzul tidak memiliki sanad, maka harus ditolak atau mardu. Cukup banyak riwayat tentang asbabun nuzul yang bersumber dari seorang tabi'in, yaitu seperti riwayat tentang kisah hoax atau Qissatul Ifki yang terkenal dalam kitab-kitab Sahihain dan lainnya berkenaan dengan Sayyidatuna Aisyah, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum ila qaulihi wa anallaha raufur rahim. Ayat lengkap dan terjemahannya serta kisahnya telah disampaikan dalam pelajaran ke-8 yang lalu. Kemudian ayat yang kedua yaitu ayat tentang sa'i. Dalam hal ini riwayat yang tercantum dalam kitab Sahihain yang bahkan disebutkan bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya kaum Ansor sebelum masuk Islam mereka mentuhankan Mana dan Tauhud. Di antara mereka ada yang merasa berdosa melakukan tawaf di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lalu mereka bertanya tentang hal ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, yang artinya sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Kemudian yang kedua ayat tentang hijab yang selanjutnya yaitu wa ayatus sholati khalful maqam, ayat tentang sholat di belakang makom. Yang kelima ayat tentang surat Tarhim, yaitu tentang perceraian. Berkenaan dengan uraian tersebut, Imam Al-Bukhari menyampaikan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Yang pertama tentang sholat di belakang makom. Riwayat bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Sayyidina Umar bercerita, aku mohon berkenan kepada Tuhanku dalam 3 hal. Lalu aku mengadu, wahai Rasulullah, andaikan kita bisa memperoleh izin menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berkenan dengan hal itu, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musholla, yang artinya dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Kemudian yang kedua ayat wa ayatul hijab, ayat tentang hijab. Dan aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya istri-istri baginda ada yang baik dan ada yang kurang baik.
maka alangkah baiknya jika baginda memerintahkan kepada mereka agar berhijab. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kemudian di pembahasan yang selanjutnya itu tentang perceraian. Diriwayatkan para istri baginda Nabi pun berkerumun dalam kecemburuan ghairah karena khawatir andai diceraikan. Lalu berkata kepada mereka dengan menggunakan ayat, Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Maka demikianlah ayat yang turun. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.